Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua busu-busu, bombo, dian sana, keruan kanak-kanakku di mana aja lagi berada wayah nih. Ketemu lagi dengan saya Bu Supian. Hari ini tanda kisah soal buhuma, berkebun dengan tegak mana cara bukanya. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Di dalam kehidupan sehari-hari, sejak dahulu masyarakat Kutai banyak memiliki ragam tradisi. Baik tradisi di dalam keluarga, tradisi di masyarakat, maupun tradisi di dalam kegiatan ekonomi. Di bidang ekonomi, usaha-usaha yang dilakukan masyarakat Kutai diantaranya berhumah atau menanam padi, berladang atau berkebun, megat penjalin atau mencari rotan, mencari ikan, dan lain-lain. Dan tentu saja pada masing-masing usaha tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang berladang atau berkebun pada masyarakat suku Kutai. Berladang atau berkebun adalah kegiatan usaha pertanian yang dilakukan pada lahan kering. Orang Kutai menyebutnya berkebun. Jenis-jenis tanaman yang ditanam beraneka ragam, mulai sayur mayur hingga hasil hutan. Untuk masyarakat Kutai sendiri, komoditas tanaman yang paling banyak dikebunkan adalah jenis palawija seperti buncis, kacang panjang, cabai, singkong, bayam, sawi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang berkebun sirih, cekor atau kencur, kunyit, pemedas atau jahe, lengkuas, serai, dan jenis rempah-rempah lainnya. Untuk jenis buah-buahan, biasanya yang banyak ditanam di tanah kebun adalah durian, rambutan, langsat, manggis, rambai, kuini, wanyi, empelam yang jenisnya beragam. Setelah pohon-pohon buah yang ditanam telah berproduksi dan berpohon besar, maka kebun buah itu disebut dengan rondong buah. Sebelum memulai kegiatan berkebun, tentu saja ada tahapan yang harus dilalui. Pada tahap pertama adalah menyiapkan lahan. Lahan yang dipilih terutama untuk bercocok tanam palawija haruslah lahan yang memiliki kesuburan tanah yang cukup. Orang Kutai biasanya memilih tanah yang berwarna agak kehitaman, agak berpasir, dan berada tidak jauh dengan air. Bahkan pada zaman dulu, kebanyakan masyarakat Kutai memilih lahan yang berada di daerah tepi sungai untuk melakukan aktivitas pertanian, baik untuk kegiatan berhuma maupun kegiatan berkebun. Pada tahap yang kedua adalah tahap pembukaan lahan. Ini adalah pembersihan lahan. Pada tahapan ini ada beberapa proses yang akan dilalui, yakni penebasan, penebangan, pencincangan, penjemuran, dan pembakaran. Dalam bahasa Kutai diistilahkan dengan betebas, betebak, cencang reba, jemur reba, meladang, nyelukut, dan duru. Istilah-istilah ini akan ditemukan pada proses pembukaan lahan yang masih berupa hutan saja. Sedangkan
Pembersihan lahan pada belukar yang masih baru atau pada tanah yang berair hanya beberapa proses yang dilalui. Jika pada pembukaan lahan hutan ada istilah betebas atau nebas, maka pada lahan belukar ini disebut mepes dan babal. Pengertian dari mepes adalah pembersihan lahan dengan menggunakan mandau atau parang pada pangkal-pangkal rumput atau akar sehingga diusahakan permukaan tanah benar-benar bersih dan tidak menyisakan rumput atau helai pun. Mepes biasa dilakukan pada belukar yang rumput dan tumbuhannya tidak terlalu tebal dan padat. Sedangkan pada belukar yang padat dan tebal, pembersihan lahan ini disebut membabal. Istilah membabal juga berlaku pada pembukaan lahan yang berair yang ditumbuhi jenis tumbuhan seperti pakis, serep, dan peredang. Artinya, kegiatan babal berlaku untuk lahan yang sulit terbakar seperti di daerah rawa-rawa. Oke pemirsa BP Channel, sekian dulu ya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.